aku pagi ini karena kita kan mau memuji Tuhan. Enak banget. Halo adik-adik. Halo Kak Seva. Hai. Kak Yesi kenapa mukanya sedih gitu? Tadi itu sebelum aku berangkat ke sini mamaku nggak masak Kak, jadi aku belum makan, jadi kayak lapar dan nggak semangat gitu. Oh gitu. Berarti ini buat kakak aja deh satunya. Aku Serius, ada Kak? dua. Iya, serius nih. Wah, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Yuk kita makan Kak. Ya yuk. A few moments later. Wah, makasih ya Kak. Aku jadi semangat lagi buat memuji nama Tuhan. Sama-sama kak. Yuk Kak, sekarang kita sapa adik-adik yang di rumah Kak. Ya. Shalom adik-adik. Selamat pagi dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadahnya ya kak. Tapi sebelumnya kakak udah semangat kan? Udah semangat dong. Kan tadi kakak udah sarapan. Adik-adik udah sarapan belum? Pastinya udah dong. Udah ganteng-ganteng dan udah cantik-cantik dong kalau di rumah. Oke kak, kita langsung aja yuk mulai ibadah. Iya, ayo. Tapi sebelum ibadah kita doa dulu yuk Kak. Iya betul kita tapi kak ada yang ketinggalan nih. Pengiring kita siapa ya? Oh iya ya, belum ada di belakang ya. Oh Kak, ya? iya. Oke adik-adik, kita panggil dulu ya yang main kardun sama main gitar kita. Siapa ya kira-kira? Namanya ada Kak Rani dan Kak Dia. Kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Rani, Kak Dia. Wah, wah ini dia. Iya, kakaknya cantik-cantik ya, adik-adik semuanya. Gimana Kak, sudah siap mainin Tuhan? Oh, siap. Semangat ya Kak ya? Semangat. Oke. Semangat. Oke, kita mulai ibadahnya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga berkati para orang tua kami yang memberkati kami Bapa di dalam kami ibadah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau percaya Tuhan, kami mau berjanji tidak bermalas-malasan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Oke, kita angkat satu pujian ya kak. Tapi adik-adik yang di rumah berdiri dulu yuk biar semangat. Ayo berdiri. Kita harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Betul. Kita pertama apa Kak? Pujikan hari ini ku rasa bahagia, karena kita hari Minggu yang cerah ini harus bahagia ya. Oke, kita angkat satu pujian hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik boleh tepuk tangan ya. Kita dengan penuh semangat ikutin gerakannya ya. Tuhan Yesus
iman rasuli. Adik-adik sikap sempurna ya. Mari kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, sekarang kita masih semangat kan memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi, lebih sukacita lagi. Kita angkat satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Gerakannya kurang ya kayak rasanya. Iya. Gimana nih Kak? Kita pakai gerakan ya? Iya. Jadi gerakannya gini Kak. Tangannya ke samping kiri, dan yang samping kanan mukul tangan temennya. Ya, tepuk tangan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah siap semuanya adik-adik? Yang semangat ya. Ulangi lagi Kak. Biar Oh, jadi iya. Kak. Oke. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah semangat ya Kak kayaknya? Iya, Kak, sudah semangat nih kayaknya. Oke, mainkan Kak. Sambil tepuk tangan boleh adik-adik.
Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah bersuka cita Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau kiranya siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, supaya kami dapat menerima apa yang dikatakan oleh pamong-pamong kami Tuhan. Berkati juga pamong-pamong kami yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya beri mereka hikmat Roh-Mu Bapa dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus, katakan amin. Halo, shalom adik-adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah remaja pada saat ini. Kita akan persiapkan Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai dengan 7. Sudah ya, kita akan baca dengan perikop Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku yang telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon lalu memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku dan berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta. Orang Gilead itu lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Nah, ini ya bacaan kita pagi hari ini dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai dengan 7. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang sikap peduli. Bacaan kita bercerita bagaimana orang Efraim yang tidak peduli ketika Yefta meminta pertolongan untuk berperang melawan Bani Amon. Malah sebaliknya, suku Efraim mengajak berperang Yefta karena Yefta menang melawan Bani Amon tanpa bantuannya. Ini cerita yang ada sedikit tentang Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai dengan 7. Kalau melihat kondisi Yefta saat itu, saat dia meminta pertolongan sama Efraim untuk membantu dia berperang, tapi tidak dipedulikan, pasti saat itu dia mengalami rasa kecewa, marah, sedih, atau mungkin merasa tidak diorangkan seperti itu. Ya, itu jelas ya. Pasti ketika kita ya atau kalian mengalami sesuatu hal apa yang dialami Yefta saat itu, kita mungkin pasti kecewa dengan orang lain. Sekarang mari kita melihat di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Apakah kalian
termasuk anak-anak yang peduli atau tidak? Kalau dalam kondisi sekarang ini, kita kan sedang pandemik ya, jadi kebanyakan dari kita pasti ada di dalam rumah. Jadi kita akan belajar dari lingkungan kita sekitar, khususnya yang ada di dalam rumah. Seperti itu, Mas. Jujur saja ya, apa yang kalian lakukan ketika bangun tidur? Pasti ambil HP, membuka HP. Ketika kalian melihat ya, lantai rumah kotor, apakah kalian mengambil sapu untuk membersihkan atau tidak? Kebanyakan kita kalau melihat hal itu, kalau secara pribadi ya, itu mungkin menunggu kalau disuruh mama, ibu gitu ya, atau melihat dulu situasi, oh saat ini aku lagi belajar online, aku harus mengerjakan PR dulu, baru nanti. Itu pasti jawabannya. Ini ya yang tidak benar. Pagi ini kita belajar tentang sikap peduli. Memang untuk menjadi peduli seringkali membuat kita repot. Tetapi menjadi peduli adalah sebuah tuntutan, sebuah panggilan bagi setiap anak-anak Tuhan, orang Kristen. Itu kenapa, Mas? Kenapa kita harus menjadi peduli dengan orang lain? Soalnya itu kan tergantung orang itu minta apa, minta pertolongan apa sama kita. Ya, tadi kita disebut bahwa kita anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen harus mempunyai sikap peduli. Tapi kita juga harus mengerti apa sih yang diminta sama orang itu. Kalau kita mampu ya kita pasti akan membantu. Tapi kalau itu di luar kemampuan kita ya nggak tahu lagi lah ya, istilahnya seperti itu. Iya, memang agak susah ya tentang peduli. Tetapi peduli itu bukan hanya tentang materi ya atau uang. Kita belajar bagaimana kita memperhatikan teman kita ya atau saudara kita ya. Untuk saat-saat ini kita tidak boleh kemana-mana ya. Sekolah meliburkan, kita juga belajar lewat online. Nah di sini apakah belajar online itu menjadi alasan kita untuk tidak membantu? Ya, ya di situ di sekitar kita dalam lingkup keluarga. Apakah itu menjadi tugas orang tua kita saja? Kita hanya belajar atau kita hanya main game pagi sampai malam, tidur, bangun, main game lagi? Nggak bisa begitu ya. Kita juga ikut peduli. Ketika kita tidak belajar mulai sekarang, apa jadinya kita nanti setelah kita dewasa? Kita tidak peduli dengan yang kecil yang ada di rumah, mulai dari rumah. Kepedulian kita, ini yang Tuhan harapkan dari setiap anak-anak Tuhan. Itu, Mbak Mina. Berarti ini ya, kita perlu meneladani sikap Tuhan ya. Karena Tuhan terlebih dahulu peduli akan kita, maka kita juga harus mempelajari dan meneladani karakter Yesus yang adalah peduli. Itu sudah pasti ya. Tuhan sebagai tujuan kita, sebagai center ya. Kita harus melihat Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya ingin memberi nasihat untuk kalian. Hilangnya sikap peduli dapat mengakibatkan terjadinya keretakan hubungan, baik di dalam hubungan rumah tangga ya, keluarga, anak dengan mama atau ibu, atau anak dengan bapak atau papa, dengan adik atau kakak.
karena tidak adanya kepedulian kita ini mengakibatkan terjadinya keretakan, perpecahan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana atau mengajak kita untuk saling peduli, menjaga keutuhan keluarga, keutuhan pertemanan, ya, keutuhan persekutuan, dan dengan saling memperhatikan, saling membantu, saling menopang, menguatkan. Dan itu terjadi ketika kita mempunyai sikap peduli. Ya, mari saya mengajak anak-anak remaja, kita boleh belajar dari Yefta, ya. Meskipun tidak ditolong, dia tidak marah. Dia tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Ya. Itu pagi ini kita boleh belajar bersama tentang peduli. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik siapin dulu persembahannya. Kita tungguin ya kak ya. Kita tungguin dulu. Oke, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita juga akan memujikan lagu Aku Diberkati. Sambil tepuk tangan boleh ya adik-adik. Tiba saatnya kita mau berdoa syafaat untuk bangsa negara, gereja, sekolah, dan orang tua kita. Oke, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan bangsa negara kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menjamah bangsa ini agar bisa kembali seperti biasanya Bapa. Berkati Bapak Jokowi, juga seluruh pemerintah, juga seluruh tenaga medis Tuhan yang menanggulangi wabah COVID-19 ini Bapak. Biarlah semuanya segera pulih dan kami bisa beraktivitas kembali Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam kami sekolah. Berikan kami hikmat Bapa, kepandaian agar kami bisa mendengarkan apapun yang diajarkan oleh guru-guru kami. Dan biarlah ilmunya dapat bermanfaat untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau sertai apapun yang menjadi cita-cita kami Bapak. Biarlah hanya di dalam nama-Mu semuanya terwujud Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan mereka panjang umur, kesehatan, kekuatan, agar kelak dapat melihat kami sukses Tuhan. Engkau juga berkati di dalam pekerjaannya mereka Bapak. Biarlah apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan sendiri yang menjamah orang tua kami Bapak. Biarlah orang tua kami juga dapat membimbing kami sampai kami bisa sukses Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKJW Tropodo. Kiranya Bapak menyertai pembangunan di GKJW Tropodo ini Bapak, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Dan kami bisa memiliki gedung gereja yang kami dambakan selama bertahun-tahun ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Lufi. Kiranya Bapak menyertai kehidupannya, memberkati di dalam pelayanannya, pekerjaannya Bapak, semuanya Tuhan Kau sertai Bapak. Kau juga berkati jemaat di KJW Tropodo Bapak. Engkau juga tilik satu persatu mereka Bapak, dimanapun mereka berada. Biarlah kami bisa menjadi saluran berkat bagi sekitar kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Bapak, agar berkat-Mu selalu tercurah di dalam kehidupan mereka Bapak. Berkati juga teman kami yang
mengelola persembahan kami Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kebijaksanaan Tuhan agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Wah, kayaknya kita harus berpisah lagi nih Kak. Iya, tapi tenang aja Kak, minggu depan kita masih bakal ketemu. Iya. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri dengan penuh semangat. Kita pujikan lagu mars kita, Aku Anak GKJW.